Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriana Sam, dosen pengampu mata kuliah genetika pada Prodi Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan memaparkan materi singkat mengenai genetika, di mana saya akan jelaskan tentang pengertian genetika, sejarah genetika, serta penemuan-penemuan penting dalam bidang genetika. Kalian tentunya sudah pernah mengenal ya atau mendengar kata genetika masih pada zaman SMA ya. Jadi sebenarnya apa sih genetika itu? Kalau di buku SMA mungkin tertulis bahwa genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Bagaimana? Oke, jadi kita ke pengertian dulu ya. Jadi genetika itu merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun pada suborganisme, itu menurut Wikipedia. Kemudian ada juga genetika merupakan cabang biologi yang bersangkut paut dengan pewarisan sifat atau hereditas dan variasi, itu menurut Stanfeld. Ada juga menurut Klug dan Cummings, di mana genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Nah, sebenarnya pengertian yang saya sudah baca tadi, sebutkan tadi, itu adalah pengertian yang lama. Karena kenapa? Saat ini kalau kita berbicara genetika, kita sudah berbicara pada tingkat genetika molekuler. Jadi pengertian yang tadi sudah saya jelaskan itu masih terikat kuat pada genetika menurut Mendel ya. Jadi kalau kita berbicara genetika bukan hanya tentang seputar pewarisan sifat saja, tetapi mengikuti perkembangan zaman di mana genetika sekarang atau genetika modern sudah berbicara pada tingkat molekuler. Nah, terus pengertian barunya seperti apa sih? Jadi, genetika adalah ilmu yang menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter organisme. Unit keturunan disebut gen, yang merupakan suatu segmen DNA yang nukleotidanya membawa informasi karakter biokimia atau fisiologis tertentu. Mari kita lihat pengertian genetika menurut beberapa ahli. Jadi versi yang baru ya. Jadi genetika adalah cabang biologi yang mengacu kepada studi tentang gen. Ini menurut Brown 1989. Sedangkan menurut Russell, genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat yang mencakup struktur dan fungsi gen serta bagaimana sih cara pewarisan gen-gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sedangkan menurut Korebima tahun 2010, genetika diartikan sebagai ilmu cabang biologi yang mengkaji materi genetik tentang struktur, reproduksi, kerja, perubahan, rekombinasi, keberadaannya dalam populasi serta rekayasa genetikanya. Jadi pengertian yang diungkapkan menurut Korebima ini lebih modern ya, karena sudah membahas tentang bagaimana sih strukturnya, reproduksinya, bagaimana ekspresi gennya, perubahannya, rekombinasinya, bagaimana keberadaan gen tersebut dalam populasi, serta bagaimana genetika ini dapat diaplikasikan pada ilmu-ilmu rekayasa genetika. Ilmu genetika merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang perkembangannya sangat pesat ya. Dimulai pada percobaan Mendel yang mencoba menyilangkan tanaman ercis sampai pada perkembangan genetika molekuler. Jadi ilmu genetika yang dulunya hanya membahas tentang bagaimana sifat dari suatu
induk diturunkan kepada keturunannya, namun saat ini genetika sudah membahas mengenai bagaimana sih struktur materi genetik, bagaimana gennya, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposibelnya, bagaimana reproduksinya, dan bagaimana kerjanya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya saja pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Lanjut kita masuk kepada sejarah perkembangan genetika. Jadi sejarahnya itu dimulai dari Gregor Johann Mendel pada akhir abad ke-19, seorang biarawan berasal dari Australia ini melakukan percobaan persilangan pada tanaman kacang ercis. Nah, sebenarnya Mendel ini bukanlah orang pertama yang melakukan percobaan-percobaan persilangan, tetapi orang-orang sebelumnya itu berbeda percobaannya. Orang-orang sebelumnya itu hanya melihat pada setiap individu dengan keseluruhan sifatnya yang kompleks. Nah, berbeda dengan pendahulunya, Mendel ini mengamati pola pewarisan sifat demi sifat sehingga menjadi lebih mudah untuk diikuti. Karya Mendel ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1866 di Proceedings of the Brun Society for Natural History. Nah, tapi selama 30 tahun setelah dipublikasikan tidak ada satupun ahli yang tertarik dengan hasil penemuan beliau. Lebih dari 30 tahun setelah itu barulah ada 3 orang ahli botani yang secara terpisah mengakui serta melihat bukti kebenaran prinsip-prinsip Mendel tersebut pada penelitian mereka masing-masing. Mereka adalah Hugo de Vries dari Belanda, Karl Correns dari Jerman, dan Erich Fons dari Austria. Semenjak saat itu hingga kurang lebih pertengahan abad ke-20, berbagai percobaan persilangan atas dasar prinsip-prinsip Mendel itu sangat mendominasi penelitian di bidang genetika. Jadi hal ini menandai berlangsungnya suatu era yang dinamakan genetika klasik karena masih berbicara tentang pewarisan sifat. Belum masuk kepada genetika molekuler. Genetika molekuler kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Perubahan kajian pada bidang genetika ini baru terjadi pada tahun 1930-an. Jadi pada saat itu diketahui bahwa gen merupakan sesuatu yang bersifat fisik, sehingga sebagaimana halnya komponen-komponen sel lain, tentunya gen juga tersusun dari molekul-molekul. Oleh karena itu, harusnya dapat dipelajari secara langsung dengan bantuan metode biofisik maupun biokimia. Jadi yang awalnya hanya melalui biofisik dan biokimia akhirnya berkembang menjadi biologi molekuler. Jadi pada saat ini biologi molekuler ini diartikan sebagai cabang biologi yang mengkaji interaksi biokimia maupun interaksi molekuler di dalam sel. Kemudian selama lebih dari 35 tahun terakhir, para ahli genetika dan biologi molekuler berupaya bagaimana memahami informasi biologis yang tersimpan dalam gen, serta bagaimana informasi biologis tersebut dapat berdaya guna bagi sel. Kemudian, perkembangan ilmu biologi molekuler ini kemudian memicu perkembangan genetika molekuler. Jadi, ketika kita berbicara tentang genetika, kita sudah berbicara tentang molekuler dan bagaimana peranan-peranan yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam proses upaya terapi gen atau dalam proyek genom manusia.
Jadi perkembangan ilmu yang sangat pesat inilah yang menghantarkan kita pada genetika molekuler. Jadi saat ini kita sudah masuk abad 21, kita tidak asing lagi pada suatu istilah rekayasa genetika. Kita sudah terbiasa mengkonsumsi hasil produk dari berbagai produk hasil dari rekayasa genetika. Dari beberapa sejarah singkat yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya sudah menyinggung dari beberapa penelitian penting atau penemuan penting dalam bidang genetika. Pertama itu ada Mendel ya, pada tahun 1865 yang membacakan makalahnya dan memberitakan hasil percobaan pada tanaman ercis, di mana setahun setelahnya 1866 kemudian dipublikasikan dalam Proceeding Forum The Brine Society for Natural History. Kurang lebih 30 tahun setelah itu baru karya Mendel ini ditemukan kembali oleh 3 orang ilmuwan, yaitu De Vries, Coren, dan Simard Seyssinek. Jadi ada rentang waktu 30 tahun bagi ilmuwan lain untuk mengakui penemuan dari Mendel ini. 2 tahun setelahnya, Boveri dan Sutton mendemonstrasikan adanya kromosom yang berpasangan pada individu-individu diploid. Jadi setelah 30 tahun Mendel mempublikasikan, barulah karya-karyanya diakui. Sejak saat itu penelitian pada bidang genetika mulai ramai untuk dilakukan ya. 1903 itu Sutton kembali menyatakan bahwa faktor-faktor Mendel ini terdapat pada kromosom. Nah, konsep genetika sendiri dikenalkan oleh Bateson pada tahun 1905. Karya Mendel mengenai faktor Mendel sebagai gen ini juga ditemukan oleh Johansen pada tahun 1909. Jadi banyak para ilmuwan yang menemukan kecocokan dengan hasil penelitiannya Mendel. Jadi pada saat itu Mendel dianggap sebagai bapak genetika. Kemudian dilakukanlah penelitian genetika menggunakan bakteri Escherichia coli. Nah, dari situ berkembanglah ilmu-ilmu dan penemuan penting dalam bidang genetika. Misalnya materi genetik fak bakteri T2 merupakan DNA. Itu ditemukan oleh Herse pada tahun 1952. Kemudian ada juga penelitian atau penemuan penting pada genetika manusia, di mana tahun 1956 Gio dan Levan ini dapat memastikan bahwa jumlah kromosom diploid normal pada manusia adalah 46. Penemuan penting lainnya yaitu pada tahun 1972 DNA rekombinan pertama diproduksi secara in vitro di laboratorium Berg. Kemudian tahun 1976 Hozumi dan Tonigawa asal Jepang mendemonstrasikan somatic arrangement dari gen-gen pengkode antibodi. Hingga pada penemuan-penemuan penting dalam bidang genetika, misalnya 1989 Komite Kepenasihatan DNA Rekombinan menyetujui percobaan transplantasi gen manusia yang pertama. Jadi perkembangan ilmu genetika juga masih terjadi sampai saat ini. Demikianlah pemaparan singkat dari saya mengenai pengertian sejarah perkembangan dan penemuan-penemuan penting dalam bidang genetika. Tentunya materi ini masih jauh dari kata sempurna. Materi ini merupakan materi untuk membantu mahasiswa prodi pendidikan biologi yang mengambil mata kuliah genetika supaya
menambah pemahaman mahasiswa. Demikianlah saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.